Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang akhlak Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke pematerian, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Sabik Apifuddin sebagai moderator dan Rian Pratama sebagai sebagai pemateri juga. Selanjutnya yaitu ke pematerian. Pemateri yang pertama yaitu tentang akhlak kepada diri sendiri, yang kedua yaitu kepada orang tua, dan yang ketiga yaitu kepada sesama. Yang pertama yaitu akhlak kepada diri sendiri yang akan dibicarakan oleh akhlak kepada diri sendiri. Next slide. Pengertian. Secara etimologi, akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti budi pekerti. Secara terminologi, akhlak adalah budi yang berarti karakter atau sikap. Dan hal yang dimiliki oleh manusia oleh pemikiran dan hati. Jadi akhlak kepada diri sendiri adalah karakter dan sikap sadar seorang manusia terhadap dirinya sendiri, baik kepada unsur jasmani maupun rohani. Meskipun begitu, tidak meluruhkan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara menunaikan kewajiban yang diperintah. Next slide. Slide selanjutnya. Macam-macam akhlak kepada diri sendiri. IFA. Pengertian IPA. Menurut bahasa, IPA berasal dari afifah dan affah, yang artinya menahan atau kehormatan. Menahan perilaku diri, istilah yaitu menahan perilaku diri sendiri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afif adalah orang yang bersabar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ifa juga berarti tidak melakukan hal yang tidak pantas dengan kehormatan diri. Sesuai Quran surat An-Nur ayat 33 yang artinya dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Next slide. Bentuk menjaga kehormatan diri, menjaga diri dari hal yang haram, menundukkan pandangan, tidak berpergian jauh tanpa mahram, tidak bersentuhan dengan lawan jenis. Yang pertama, iman dan takwa. Menikah, memiliki sifat malu, berteman dengan yang soleh. Yang kedua itu juhud, pengertian. Menurut bahasa, berpaling dari sesuatu yang tidak dibutuhkannya. Menurut istilah, meninggalkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat demi kehidupan di akhirat kelak tanpa meninggalkan hal yang bermanfaat di dunia sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tingkatan berusaha hidup dengan menoleh ke dunia namun bisa mencegahnya, meninggalkan dunia agar mendapat hal yang lebih besar di akhirat, meninggalkan dunia dengan lapang atau tidak. Faktor pendukung hidup juhud yaitu yang pertama keimanan yang kuat, menganggap bahwa dunia mengganggu hubungan dengan Allah, selalu memilih yang lebih baik dan kekal,
merenungkan ayat-ayat Al-Quran tentang kerendahan dan kehinaan dunia supaya tidak terlalu menyibukkan diri dengan hal duniawi. Quran Surat An-Najat ayat 37-39. Adapun orang yang artinya ada lebih mengutamakan dunia, maka sesungguhnya merekalah tempat tinggalnya. Next slide. Tawadu. Pengertian tawadu yang berasal dari yaitu berasal dari kata wadoa yang berarti merendahkan dan iti doa yang artinya merendahkan diri. Istilah perilaku manusia yang tidak sombong, rendah hati, dan tidak angkuh lebih baik dari orang lain. Tawadu juga berarti lebih mengutamakan maslahat orang lain dibanding kepentingan pribadi. Partok pembentuk sikap tawadu: bersyukur, menjauhi ria, sabar, tidak takabur, tidak menanamkan kelebihan. Ciri-ciri tawadu: selalu berdoa kepada Allah, sikap baik kepada orang tua, tidak membanggakan diri. Yang kedua yaitu pemateri selanjutnya yang akan dibawakan oleh Rian Pratama. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas waktunya untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu 2 akhlak kepada orang tua. Pertama, akhlak kepada orang tua atau birrul walidain yang pengertiannya secara bahasa berasal dari kata albir yang artinya berlapang dalam berbuat kebaikan dan al-walid yang artinya kedua orang tua. Sedangkan secara istilah berperilaku baik dengan lapang serta memelihara kedua orang tua yang telah merawat dan memenuhi kebutuhan kita selama hidup. Adapun beberapa ayat yang sesuai dengan birrul walidain terdapat dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu dan bapaknya. Kemudian beberapa keutamaan yang dapat kita capai dalam birrul walidain yaitu pertama, amalan yang paling dicintai Allah karena terdapat beberapa hadis yang membicarakan soal birrul walidain. Kemudian umur panjang dan kemudahan rezeki bagi anak. Yang ketiga, pintu surga yang pertengahan. Kemudian ridho Allah yang ada pada ridho orang tua, doa yang mustajab bagi anak sebab dikabulkannya taubat. Kemudian yang terakhir, amalan di jalan Allah atau fisabilillah. Kemudian beberapa contoh bentuk-bentuk birrul walidain yang dapat kita lakukan atau implementasikan, yaitu yang pertama menaati perintah dan larangannya yang baik, akan tetapi apabila sesuai dengan syariat dan tidak melanggar syariat. Kemudian yang kedua menjunjung dan menghormati keduanya, yang dimana kita sebagai anak dari bapak ibu harus menjaga kehormatan kedua orang tua dan menjunjung tinggi martabat keluarga atau kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, berbuat baik dalam hal memberi kecukupan dalam kebutuhannya. Ya seperti halnya seorang anak merasa bersyukur atas apa yang telah diberikan kedua orang tua kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian beberapa amalan yang dapat kita lakukan ketika kedua orang tua sudah meninggal, yaitu yang pertama tentu selalu mendoakannya, yang memintakan ampun terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal. Kemudian bersedekah atas nama kedua orang tua
Dan yang terakhir, berbuat baik kepada orang yang mengenal keduanya atau memuliakan kerabat atau saudara dari kedua orang tua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada amalan kepada orang tua yang apabila non-muslim. Hendaklah kita sebagai anak mengingatkan kepada orang tua bahwa Islam merupakan agama yang benar karena kita sebagai manusia perlu saling mengingatkan tanpa pemaksaan. Selain itu kita harus berbuat baik kepada mereka, tidak peduli agama mereka, ras mereka, ataupun suku mereka, tapi kita tetap berbuat baik bagi kita sebagai seorang muslim wajib berbuat baik, tidak memandang bulu, dengan catatan tidak mengikuti perintahnya yang melenceng dari Islam atau syariat. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan atau saya bacakan. Saya kembalikan kembali kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih atas Bapak Rian atas pemateriannya. Selanjutnya yaitu akhlak kepada sesama yang akan dibawakan oleh Mulki Salahuddin kepadanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Sabik selaku moderator yang terhormat. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akhlakul karimah kepada sesama manusia atau sesama muslim. Jadi pengertiannya adalah akhlak terhadap sesama di dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya selalu berbudi pekerti dan beradab terhadap sesama makhluk Allah ataupun sesama manusia. Disinilah terciptanya keterkaitan biasa bersatu dalam menegakkan agama alam kehidupan sosial karena sosial tentunya setiap perilaku. Next. Nah, di sini terdapat beberapa macam contoh akhlak terhadap sesama manusia, yaitu terdapat ukhuwah, ta'amun, dan tasamuh. Selanjutnya. Yang pertama yaitu ukhuwah. Pengertiannya menurut bahasa yakni persaudaraan. Namun menurut istilah yaitu hubungan yang dijadikan sebagai sebuah kaitan persaudaraan yang bersama-sama serta bersatu sehingga terciptanya indikator persamaan nasib dan semangat yang sama. Ini berkaitan dengan koneksi yang telah terjalin antar setiap manusia supaya dapat terus mengenal dan akrab sesama manusia maupun sesama agama yang sama ataupun agama yang berbeda juga gitu. Lalu selanjutnya, next. Terdapat beberapa contoh ukhuwah, yaitu yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang dibangun dan dibentuk oleh setiap kaum muslimin dan mukminin. Artinya adalah persaudaraan yang benar-benar harus dibentuk dan dibangun oleh setiap orang Islam atau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya kita tetap bersatu padu dan tetap menjaga kesatuan yang telah diciptakan sejak Nabi Muhammad SAW dulu ada gitu. Sampai terdapatnya beberapa dinasti kedepannya pun kita perlu terus mengembangkan tali persaudaraan dan tali ukhuwah Islam antar sesama manusia gitu, antar sesama umat muslim. Lalu yang kedua yaitu ukhuwah wathaniyah yang artinya
persaudaraan yang dibentuk dan dibangun oleh setiap warga di suatu negara. Misalkan kita merupakan warga negara dari Indonesia, sejatinya kita juga harus bisa membentuk dan membangun kolektivitas persaudaraan dan solidaritas serta profesionalitas antar suku bangsa, baik secara ras atau suku yang berbeda juga atau agama yang berbeda pun kita harus menjaga solidaritas tersebut demi keutuhan dan persatuan negara Indonesia ini. Lalu yang ketiga yaitu ukhuwah insaniyah. Artinya persaudaraan yang dibentuk dan dibangun oleh setiap manusia di muka bumi tanpa membedakan agamanya. Di sini artinya setiap seluruh warga negara lain seperti Malaysia atau yang lain harus kita terus bentuk dan kita capai supaya tidak terjadi peperangan yang memberikan madorot kepada setiap manusia. Next. Lalu ada implementasi ukhuwah yang pertama yaitu selalu menjaga tali silaturahmi. Tentunya tanpa silaturahmi ini kolektivitas berukhuwah dan konektivitasnya tidak dapat terbangun dan terbentuk. Lalu yang kedua selalu bertukar ilmu. Di sini juga kan ilmu sebagai sebuah cara berpikir ya. Jadi seperti pengetahuan yang dapat kita manfaatkan dan dapat kita berikan kepada orang lain supaya tetap menjaga ukhuwah kita lebih baik dan lebih terjaga gitu, terjaga satu sama lainnya. Lalu yang ketiga yaitu selalu bergotong royong. Di sini artinya kita selalu bekerja sama, selalu baik antar sesama manusia gitu. Lalu yang keempat, selalu bertutur kata yang sopan santun kepada siapapun. Tentunya kata merupakan suatu hal yang benar-benar sensitif. Ada yang bilang bahwa mulutmu harimaumu ya, sangat-sangat sensitif gitu. Omongan itu dapat melukai hati siapapun. Yang kelima yaitu saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Lalu next. Nah, yang kedua yaitu ta'amun. Yang pertama yaitu pengertian menurut bahasa adalah berasal dari kata tawana, ya tawanu, dan tawuna yang berarti saling tolong menolong. Menurut istilah adalah sikap saling tolong menolong terhadap manusia yang sama-sama kita ketahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial perlu bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti yang telah disinggung oleh saya tadi barusan, bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga tidak dapat dikerjakan sendiri bila terdapat kebutuhannya. Next. Contohnya yaitu yang pertama, tidak membahas aib orang lain. Tentunya di sini juga saling tolong menolong bahwa Allah pun telah bersabda, barang siapa yang menjaga aib orang lain, niscaya Allah juga akan menjaga aibnya. Nah, di sini juga merupakan implementasi tolong menolong ya, karena kan aib orang lain itu ibaratnya seperti kesalahan gitu, seperti kesalahan orang lain, dan kita untuk menolong menutupnya gitu. Lalu yang kedua, memberi pertolongan kepada orang sekitar. Tentunya hal ini benar-benar menjadi hal yang perlu dilakukan untuk menjaga ukhuwah kita. Lalu yang ketiga yaitu mengunjungi orang yang sakit atau terkena musibah. Hal ini juga menjadi salah satu faktor dan menjadi salah satu cara agar mempertahankan ukhuwah dengan baik, supaya jika terdapat orang yang sakit, maka harus ditolong atau didoakan supaya cepat sembuh dan diangkat penyakitnya. Lalu yang keempat, meringankan kesulitan orang lain sesuai kemampuan kita. Next. Lalu yang terakhir yaitu contohnya tasamuh, yaitu yang pertama pengertiannya menurut bahasa berasal dari kata samah yang berarti berlapang dada dan yatasamah yang artinya toleransi. Artinya menurut istilah yaitu sikap yang menjunjung tinggi perbedaan serta toleransi
pada manusia, baik perbedaan kepercayaan maupun perbedaan pendapat yang lumrah terjadi pada zaman sekarang ini ataupun sampai seterusnya gitu. Karena sikap toleransi ini pasti di latar belakangi adanya perbedaan yang sangat mencolok gitu. Pasti di dunia ini tidak selalu sama ya, karena setiap pemikiran, setiap takdir pun itu berbeda, setiap satu dengan yang lainnya gitu. Next. Nah, yang kedua yaitu karakternya. Karakter tasamuh ini yaitu yang pertama kerelaan hati. Kerelaan hati di sini maksudnya dapat menerima perbedaan yang terjadi di dunia ini dengan lapang dada. Yang kedua, lapang dada gitu. Tetap ikhlas menerima perbedaan tersebut. Lalu yang ketiga, lemah lembut. Lemah lembut maksudnya yaitu tetap menjaga perbedaan tersebut dan menyikapinya dengan lemah lembut tanpa adanya pemaksaan atau apapun yang sebagainya. Lalu yang keempat yaitu ceria dan gembira. Hal ini supaya tidak mengganggu orang lain yang berbeda pandangan dengan kita gitu. Lalu yang kelima, rendah diri. Rendah diri pun artinya kita mawas diri bahwa kita tidak selalu sama dengan orang lain gitu. Lalu yang terakhir yaitu mudah bergaul. Toleransi juga mempunyai tujuan untuk mudah bergaul karena kan kita sudah ikhlas bahwa terdapat perbedaan tersebut. Lalu yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya tasamuh. Yang pertama kepribadian. Tentunya kepribadian merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki ketika ingin bertoleransi. Jika kepribadian kita suka menyepelekan perbedaan tersebut, maka toleransi tidak dapat tumbuh dan berkembang di dalam diri kita gitu. Dan tidak akan terjadi toleransi yang baik antar sesama manusia gitu. Lalu yang kedua, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan pun tentunya sangat berpengaruh karena orang lain pun pasti mempunyai perbedaan dalam hal setiap misalkan nilai atau kemampuan sehingga membedakannya gitu. Lalu yang ketiga yaitu kontrol diri. Kontrol diri pun juga sangat berpengaruh. Lalu yang keempat yaitu implementasi penerapannya. Yang pertama yaitu ikhlas bila terdapat perbedaan, yang tadi berlapang dada maksudnya gitu. Lalu yang kedua bergaul dengan sesama teman tanpa membeda-bedakan, karena setiap teman pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan, walaupun berbeda dari kita, pastinya mereka mempunyai pemikiran dan ilmu yang dapat kita pelajari sendiri gitu. Lalu yang ketiga bersilaturahmi dengan siapapun, menjaga koneksi yang terdapat di dalamnya. Lalu yang terakhir yaitu tidak mencaci dan memaki orang lain. Mungkin sekian, next dulu. Ya, mungkin sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya kembalikan kepada Bapak Sabik selaku moderator yang terhormat. Kepadanya disilahkan. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya Bapak Mutfi Salahuddin. Mungkin dari kami kelompok 10 kesempatan kali ini hanya sekian. Apabila ada pertanyaan ataupun sanggahan, silahkan nanti di PC kepada kelompok kami insya Allah akan menjawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.